Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 22. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-22. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi, selagi break, ada Too Late dari Co-ed School atau namanya Gonghak. Kemudian ada Baby Maybe dari Girls' Generation. Lalu ada Gojima dari T-ara. So we just listen to 3 songs. Too Late by Co-ed School or namanya Gonghak. And then Baby Maybe dari Girls' Generation. Lalu ada Gojima dari T-ara. Udah lah ya, udah nyampur ya bahasanya. So ya, kita baru saja break sebentar. Tadi aku ngobrol-ngobrol di belakang sama Kode Joy selaku bintang tamu. Dan kita sekarang akan masuk ke segmen ketiga, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Mau minum dulu Kak Joy? Oh, udah minum. Udah siap-siap malah tadi. Minum gluk. Oke. Aku lanjut ya, mumpung belum ada yang bertanya dari viewer. Pertanyaan dari aku dulu kayaknya. Ada kebiasaan yang dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming kah? Apa ya? Kalau dulu sih ada gitu. Jadi sebelum stream itu kadang-kadang suka menghypekan diri gitu. Jadi bikin mood jadi baik dulu gitu kan. Dulu? Ya, dulu. Pas kapan ya? Kurang lebih 100-an followers gitu. Jadi kayak biar moodnya sejak baik. itu tidak lagi? Setelah itu nggak lagi gitu. Karena kayak mungkin karena dulu tuh masih nervous gitu kan. Kalau ada orang, ada chat, ada viewers gitu kan. Kalau sekarang kan udah terbiasa gitu untuk pengisi stream gitu. Jadi sekarang tuh ya udah kalau nge-stream ya tinggal nge-stream gitu. Gak se-nervous dulu. Oke. Kayak denger lagu-lagu yang nge-hype atau naikin mood gitu kah? Kadang-kadang bikin kopi dulu atau ngapain dulu atau nonton YouTube dulu. Bahkan dulu pernah tuh karena mungkin aku terlalu takut gitu kan. Terlalu takut malah kadang-kadang nontonin konten-konten stream dulu gitu. Di YouTube lah ataupun di Twitch gitu. Kayak misalnya kalau di YouTube ya nonton video misalnya klip-klip orang gitu lagi nge-stream gitu. Itu jadi kayak ini seru gitu biar kayak balikin mood aja gitu. Kalau misalnya moodnya lagi jelek, tapi kalau lagi bagus moodnya biasanya langsung stream sih. Oke. Itu dulu kan ya. Kalau sekarang nggak gitu lagi, tinggal langsung tekan tombol stream. Iya, jadi kalau mau nge-stream stream. Oke, menarik. Aku lanjut kayaknya karena sudah lama, sudah setahun kan ya tadi bilang. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Tips dan trik ya? Ya. Apakah streaming di platform lain juga? Tidak kan? Enggak, aku di Twitch doang. Untuk tips and triknya sih lebih ke apa sih? Enjoy aja dan jangan jadi orang lain. Kalau lagi nge-stream gitu. Karena ya dan jangan bandingin lah kita sama orang lain. Soalnya dulu aku pernah di fase dimana kayak sangat-sangat membandingkan gitu. Apakah aku harus jadi kayak orang ini biar viewersnya banyak? Apakah harus begini gitu? Kontennya harus samain kah biar banyak yang nonton? Dulu tuh sempat begitu gitu. Dan itu capek. Literally capek banget gitu. Iya, aku sejujurnya mungkin lagi di fase ini saat ini. Dan itu capek banget tuh kayak. Mungkin ya. Kita selalu bandingin, misal kita ketemu satu streamer yang benar-benar kayak misal kita jadiin contoh gitu kan. Itu kayak orangnya begini ya ikutin, orangnya begini kita ikutin, orangnya begitu kita ikutin. Dan itu capek itu. Karena pertama mungkin itu nggak sesuai dengan kita, dan juga ngimbangin sesuatu yang udah berjalan dan dari ciri khas orang tuh itu susah. Karena orangnya yang kita ikutin kan udah nyaman dalam fase itu kan. Tapi kalau kita kan belum gitu. Dan ya itu sih
tips and trikku, jangan deh, mending jadi diri sendiri dulu, walaupun tetap susah gitu, kayak kita diterima nggak nih sama orang lain itu. Tapi kalau misalnya kita udah nyaman jadi diri kita sendiri, pasti nanti orang lain juga nyaman menerima kita apa adanya, seperti itu. Oke. Ya, itu aja sih. Mumpung masih di topik ini, aku ingin bertanya, apakah ada niatan streaming di platform lain? Untuk sekarang sih enggak sih, aku masih nyaman di Twitch aja, masih enak gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Selama ini sudah 1 tahun lebih kan ya? Iya. Ada momen yang paling mengesankan kah? Momen paling mengesankan sih apa ya? Aku affiliate sih. Itu sih yang paling mengesankan sih, karena pikirannya kalau bisa affiliate, dan juga momen paling mengesankannya lagi itu pertama kalinya aku collab. Itu Affiliate affiliate Februari kan ya? Februari atau Maret, aku lupa. Collabnya itu main demonologis. Itu bulan sebentar apa? coy. Kenapa? Suara narasumbernya putus-putus, ini kayaknya problem biasa. Sebentar ya, mungkin tunggu agak beberapa detik. Oke. Bukan boleh coba ngomong lagi? Apa dari aku? Tes 1 2 3. 1 2 3. Sudah aman kah? Oh, sudah aman. Takutnya dari akunya sinyal aku. Enggak. Biasanya emang ada kan, udah kayaknya. Okay. Jadi aku kan pakai bukan application audio capture ya kalau di OBS untuk ngambil Discord. Itu dia emang ada bug gitu kayaknya, dan cuma sama Discord. Aku baca di forumnya juga emang orang-orang komplain, dan itu cuma hanya sama Discord kendalanya. Mereka masih belum bisa fix, tapi ya begitu. Dia random, jadi aku nggak bisa tahu kira-kira gimana problemanya. Oke. Lanjut, tadi kalau AV-nya di Februari atau Maret, kemudian collab-nya pertama main Demono. Itu kapan ya? Itu Maret kalau salah. Maret juga. Selaku AV setahuku. Selaku AV lihat, baru aku ikut collab, karena prinsipku dulu tuh karena aku nggak boleh collab sebelum AV nih, karena nggak enak nih. Jadi kayak numpang gitu, ya udah aku affiliate dulu, baru bisa collab. Oke. Sangat mengesankan kah? Sangat gitu, karena akhirnya nih aku punya teman untuk diajak main, walaupun dulu itu emang udah main beberapa kali sama teman-teman yang lain gitu, cuma kayak secara resmi lah gitu. Itu pas main demonologi waktu itu. Pertama tapi bukan yang terakhir kan ya? Ya bukan yang terakhir. Ini masih menerima collab yang lain aku. Oke. Tidak ada momen-momen lain kah selain 2 tadi? Apa ya sih? Sebenarnya sisanya momen-momen kesusahan sih. Setting stream gitu di tengah-tengah stream gitu. Itu sering banget gitu, karena dulu kan masih karena nggak ngerti sih, apalagi OBS kan salah satu aplikasi stream yang susah untuk disetting. Nggak bisa terima jadi. Menurut aku susah, soalnya entah kenapa kayak setting audionya, apalagi setting audio sih yang paling susah menurutku. Aku juga kayaknya termasuk yang sering Iya, aku setting audio tuh, bahkan kadang-kadang tengah stream suka error gitu, dikasih tahu viewers gitu. Ini begini, ini begitu. Rata-rata gitu sih, itu yang paling memorable. Sampai kadang-kadang aku sampai inget gitu sampai sekarang gitu. Ya ini settingan harus begini gitu, karena dikasih tahu ini gitu. Itu sih. Apalagi ya, mungkin itu sih, sama mungkin pertama kalinya aku join komunitas Twitch. Ya bahasa komunitas Twitch. Iya, itu bukan komunitas Twitch sih, lebih kayak ada grup gitu. Satu streamer gitu punya grup, punya Discord gitu kan. Dan itu pertama kalinya aku join. Itu salah satu grup pertama aku ikut lah gitu di dunia per-streamingan. Dan itu ya cukup memorable banget gitu, karena udah nemenin itu berbulan-bulan, sampai suatu titik di mana aku sudah bisa berdiri sendiri gitu. Itu bisa berselancar dengan tenang itu di dunia per streamingan seperti itu. Bagus. Iya.
Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya boleh. Karena tadi memorable, sekarang aku mau tanya ini. The bittersweet of streaming in Twitch. Ada momen-momen yang paling pahit getir kah? Yang paling sedih banget? Atau yang paling seneng banget? Bittersweetnya, kalau yang paling pahitnya sih lebih ke arah itu sih. Aku tidak dulu tuh masih kayak seperti Bang Adli gitu, nggak masih nggak paham dunia per streamingan gitu, OBS ataupun Twitch gitu. Jadi kadang-kadang itu suka melewati kata-kata chat dari eh, viewers kita gitu. Jadi kayak suka merasa bersalah gitu. Kadang-kadang juga ngejawabin gitu ataupun gimana gitu. Nah itu sih menurut aku yang bikin aku kayak wah gak enak gitu. Dan juga kalau enggak ya itu kadang-kadang di chat sama orang tidak jelas gitu, kayak minta ini minta itu, kadang-kadang nawarin ini itu, kayak wah ternyata begini juga ya dunia perstreamingan gitu. Tapi kalau Oke. apa bukan kisah apa, pengalaman manisnya ya banyak sih gitu, main sama temen-temen gitu, ketemu orang baru, bahkan ketemu 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 ini cewekku gitu di stream gitu. Itu sangat-sangat ya kayak wah banget, nggak kepikiran gitu dulu mulai stream itu wah bisa dapet cewek gitu. Seperti Oke. itu. Too much information, but spill the beans. Nggak apa-apa, Lanjutkan. nggak apa-apa. Itu cuma ya masih satu topik doang kok, itu aja sih. Lanjut. Aku mau dengar cerita lebih lanjut mengenai cewek. Aduh pokoknya ya gitu dulu. Sama itu mulai juga dari itu, nggak ngebaca chat gitu kan, dia viewersku gitu, terus nggak baca chat dia. Sebentar. Dan aku Ada yang komen bisa dapat cewek banyak. Satu kan Anda dapatnya, bukan banyak. satu lah aja. Banyak gimana ceritanya? Siapa tahu kan? Wah aku bukan orang yang seperti itu kak, aku orangnya adem ayem kak. Oke. Pokoknya gitulah. Dan karena itu jadi aku kenal orang banyak, salah satu ya gitu Grosir. cewek. Grosiran kan. Bukan. Oke, lanjutkan. Gimana ceritanya? Iya pokoknya ya gitu, mulai ngechat lah di Discord dan sebagainya, terus kenalan, main bareng, dan ya akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Itu ya dari semuanya dari Twitch, dari stream gitu. Gak kepikiran aja gitu loh. Literally dari orang yang kita Tapi sama-sama nggak kenal gitu, personality di online kok bisa gitu. oke. Ya Tapi sedom kan ya, sedomisili kan? enggak, malah jauh banget. Oh, LDR. Wah sangat. Oh, really? Iya. Oke. And that work? Iya. Oke. Makanya itu yang bikin aku kayak gak kepikiran, kayak how the hell gitu loh, kayak kenapa kok bisa gitu. Sampai sekarang malah suka kepikiran. Aku kepo, tapi it work? Iya, ya it works. Mantap banget Kak. Aku pikir tadi sedom. Aku pikir konsepnya tadi begini ya. Anda itu sedom, kemudian dipertemukan sama satu game, kemudian gara-gara satu game ini Anda ketemu, basically begitu. Ternyata tidak. Tidak loh. Aku juga heran. Tapi waktu itu Tapi sampai sekarang Anda pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Kok Bang Ali melakukan LDR? Bukan, I mean ada kan ya. Aku tahu ada beberapa pasangan couple basically di Twitch, dan aku tahu beberapa. Tapi kan itu basically mereka sudah pernah ketemu atau setidaknya pernah ketemu begitu ya sebelum LDR. Tapi ini kan basically dia itu cerita tadi mereka itu LDR dulu baru ketemu begitu kan ya basically. Lebih ke sebenarnya kalau LDR-nya sih setelah ketemu dulu sih gitu, setelah ketemu gitu. Cuma kayak udah deketnya sebelum ketemu gitu, udah kayak deket banget gitu. Jadi terus memutuskan untuk ketemu, ya udah menjalin hubungan. Oke. Gitu. Di game apa kah? Valorant kah? Bukan. Ada lagi ya. Aku pernah dengar soalnya kan beberapa kali orang ngomong kayak game Valorant itu kan basically kayak game Cari matchmaking ya. Cari jodoh itu game. banyak banget malah yang ketemu di Valorant. Cuma mungkin aku nggak laku di Valorant gitu. Nggak laku di Valorant, ya udah ketemunya di game lain seperti itu.
Iya, aku pernah dengar gitu, Nox, karena ada beberapa orang bilang ini game cari jodoh basically gitu. Jadi aku bilang, aku dengar dari orang, kan aku tidak main Valorant ya. Betul banget. Lalu aku juga ketemu teman-teman cewekku gitu yang main Valorant dan sebagainya ya dari Valorant emang. Seperti itu. Oke, apa yang pedih? Pedih tidak laku di Valorant kah? Itu kah maksudnya? Mungkin gak laku, yang lain laku, aku gak laku. Oh, oke. Manis sekali ya. Momen sedih dan manisnya emang jauh kali kontras. Bagus. Iya sih. Gitu. Oke, ketemu teman-teman berarti tadi sama ketemu pasangan baru. Yap. Oke. Betul. Matchmaking di game matchmaking, ya betul ya. Match found, begitu ya. Betul. Bagus. Saya kalau Bang Ali kalau mau ketemu jodoh mungkin main Valorant. Gak dulu. Thank you. Kita lanjut. Kayaknya ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Kalau Joy bisa bandingkan diri sendiri dengan Joy 3 dan 6 bulan atau 1 tahun yang lalu, kira-kira bagaimanakah perbandingannya? Nah, sebenarnya kalau dari diri sendiri sih masih sama sih, dari yang lalu-lalu gitu. Cuma aku lebih apa ya istilahnya? Lebih terbuka aja sama lebih friendly aja sekarang. Dulu pas masih awal-awal nge-stream aku tipikal orang yang kayak malu lah untuk membuka sebuah pembicaraan dengan orang lain gitu. Karena mungkin ya di dunia sebelum waktu itu kan COVID kan ya. Nah, itu Iya, COVID betul. bikin aku jadi orang tertutup gitu, jadi introvert gitu kan. Setelah join di dunia perstreamingan, aku jadi orang yang lebih ke friendly, lebih bisa mencari topik dalam pembicaraan dan sebagainya gitu. Itu sih yang bikin I see. berubah, apalagi sekarang gitu. Jadi lebih kenal orang jadi cepet gitu, kayak oh ini ketemu ini main game sekali itu langsung paham orangnya gimana, pembicaraannya enaknya gimana, seperti itu. Nice. Termasuk yang tadi kan berarti, termasuk yang sekarang sudah lebih luas dan lebih free, lebih bebas basically. Betul banget. Daripada yang dulu masih nervous di awal-awal. Betul. Gitu. Apakah rasanya perkembangan sejauh ini aman-aman saja? Aman-aman aja gitu, aman-aman. Malah menurut aku sekarang malah perkembangannya nggak terhambat gitu. Kalau dulu tuh sempat terhambat karena ya itu masih ngebanding-bandingin sama streamer-streamer lain gitu. Kalau sekarang lebih leluasa, lebih enak buat ngembangin diri sendiri, mau ke arah mana gitu, jadi lebih enak. Situ. Oke. Aduh, bijak sekali, tapi saya suka. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Noxkerzi Glow menanyakan satu pertanyaan, top 3 anime? Waduh. Nonton anime kah? Nonton. Ku wibu dulu. Wibu. Dulu? Sekarang tidak lagi? Karena sudah normal. Apakah artinya wibu tidak normal? Ini kontroversial, saya bisa klip. Wibu gak normal. Wibu kenapa cabul ya, stres. Serius ini aku. Soalnya aku juga dulu gitu, pas jadi wibu ya stres gitu, kayak menyukai karakter 2 dimensi yang terlalu parah itu, kayak wah momi ara-ara dulu kan. Aduh, ada tahapan-tahapan ya. Iya, karena aku sudah kembali menjadi orang biasa gitu kan, yang suka anime gitu, nggak wibu banget. Oke. Jawabannya top 3 anime? Top 3 anime aku pertama ada namanya Violet Evergarden. Itu anime underrated itu. Itu Violet Evergarden, itu bagus. Terus Attack on Titan, Shingeki no Kyojin itu. Terus sama yang terakhir, ini yang paling terbaru. Bentar, ada lagi nggak? Bentar, aku pikirin. Yang terbaru ini Jujutsu Kaisen. Jadi, yang Anda pakai sebelumnya karakternya kan ya? Betul. Itu. Boleh jabarkan alasannya kah? Pendek mungkin masing-masing. Untuk yang pertama, Violet Evergarden itu salah satu anime underrated yang bisa dibilang animasinya dan juga penggambarannya, artnya itu one of the best lah. Bisa dibandingin sama film anime kan kadang-kadang terlalu bagus kan artnya gitu.
Nah, dan juga Terlalu story-nya bagus. yang sangat personal banget, kena banget. Pasti nangis lah jatuhnya. Oke. Pasti nangis gitu karena itu ceritanya, ini spoiler dikit aja, ceritanya tentang seorang cewek gitu kan yang kehilangan ya cowoknya, cuma cowoknya ini lebih ke sosok ayah gitu dalam perang. Nah, Oh. itu ceritanya kena banget lagi di akhir-akhir gitu. Wah, the best lah. Terus Oke. untuk Attack on Titan itu lebih ke actionnya bagus dan juga lebih ke arah apa ya bahasanya, pengorbanan diri sendiri kalau itu Attack on Titan. Dan juga Hmm. animenya masih sampai sekarang dari aku SD kalau nggak salah, SD apa SMP, anime Hah? masih jalan sampai sekarang ya gitu. Oke. Aku tonton sampai sekarang. Dan yang terakhir ini Jujutsu Kaisen itu karena seru sih, actionnya seru. Salah satu anime action yang seru menurut aku untuk ditonton gitu. Kan pengembangannya, Hmm. animasinya juga mungkin dari studionya lah bagus gitu. Jadi aku suka. Mungkin ada anime-anime lain Oke. yang aku suka, mungkin untuk yang 3 top 3 itu yang menempatinya itu. Aku pikir tadi AOT ini tergolong masih baru. Ternyata tidak. Mungkin AOT, selama One Piece DKK atau lebih? One Piece mah udah sepuh gitu. Iya, yang aku ingat dari yang lama-lama itu kan kayak Naruto itu kan sudah lama ya, Hmm. semenjak SD 2002, Hmm. 2004, 5, 6. Itu Ya. kan sejak tahun-tahun itu ya kira-kira. Hmm. AOT itu One dari Piece 99, 2013 kalau nggak salah. 2013. Jadi lulus SD. 2013. Lulus aku SD dia baru muncul. Kurang lebih. Oh, oke. 2013, 10 tahun yang lalu. Iya, udah lama. Dan itu udah mau selesai sih animenya sekarang. Udah tinggal di akhir-akhir lah, Ah, tinggal penghabisan gitu. Dan itu ya Islam oke. menemani. Sebenarnya ada satu lagi anime. Ini aku nggak bilang top, nggak masuk top 3 ku gara-gara udah menurun dia kualitasnya. Namanya Sword Art Online, SAO. Oh, Sao. Nah, itu anime yang menemaniku dalam dunia perwibuan. Nah, Aha. cuma sekarang tuh karena mungkin udah menurun kualitasnya dari story-nya, dari plotnya dan sebagainya gitu. Jadi kayak anime romance biasa jadinya sekarang malah gitu. Jadi udah nggak masuk top 3 lagi. Mungkin kalau Oke. nanya ke aku yang 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, pasti aku jawab SAO sih, Sword Art Online. Sip. Oh, oke. Tapi kan sekarang jawabannya tadi yang Iya, tadi apa sih yang pertama? Violet, Violet Evergarden. Violet as in purple. Iya, Bukan ya? betul. Evergarden, Ah, Evergarden. oke. Terus AOT sama JJK. Oke, oke, Itu oke. bagus. Violet Evergarden. Oke. Sangat wajib Aku sudah ditonton. lama tidak nonton anime. Wah, Basically aku jarang nonton film atau series atau anime. itu Violet Evergarden wajib tonton. Soalnya nggak berasa nonton anime. Lebih ke nonton drama Ah, jatuhnya. Gitu. oke. Ada di platform legal kah? Ada di Netflix dan sebagainya. Streaming lah. Oh. Gitu. Oke. Kayak Kayak anime anime shoujo shoujo. ya. Mungkin jatuhnya ke situ, cuma kalau buat aku jatuhnya tuh nggak terlalu yang apa ya, shoujo banget gitu. Lebih ke drama malah aku jatuhnya itu dia. Kayak nonton drama-drama Korea gitu. Karena wah, personal story-nya Hmm. tuh dapat banget gitu, kayak wah, sedihnya dapet, behindnya story-nya juga dapet gitu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Enak sih. Dan juga itu yang paling the best-nya, art-nya, penggambarannya sangat bagus. Oke. Aku jarang nonton anime. Seandainya ada kesempatan pun aku bakal mencari anime yang pernah aku tonton. Itu loh, Mm-mm. Gikan Shoujo no Zaki-kun. Aku nggak tahu apakah Hmm, Joy dan Nox aku pernah tahu, denger sih. tapi itu Aku pernah denger itu. anime paling favorit. Oke. Somehow aku beli komiknya satu eksemplar ya, Hmm, tapi nggak dapet feel serunya. Kalau nonton animenya dapet, karena genrenya komedik dan romantis. iya. Kayak on gimana, polos gimana yang main karakternya, tapi aku suka. And it's been a really long time since I actually watched that one. Damn. Itu berarti tahun berapa itu? 2011-an?
mungkin? No, pas aku kuliah kayaknya 2015, 16 ya udah kayaknya lama. pas zaman-zaman itu. Oke. Aku genrenya kalau di anime lebih ke romantis komedi kayaknya. Kayak Kimi ni Todoke, terus Lagi. apa ya, ada satu lagi kayaknya masih yang di genre Kimi ni Todoke. Kan lucu ya itu tuh, Iya, jadi aku suka ada ngulang-ngulang. komediknya ya. Betul. Dulu aku ngikutin Conan juga, tapi panjang dan rasanya semakin kesini agak boring. Nah, itu efek kalau anime terlalu panjang emang begitu. Story-nya kadang-kadang suka berubah jauh gitu. Jatuh malah. Kayak Sao itu ceritanya Sao. Sword Art Online makin sini makin jatuh. Manga Shoujo Aku Sao cuma tahu judul sebenarnya, jadi aku tidak pernah nonton. Itu season 1 2-nya bagus sampai season 3 lah. Sisanya udahlah jangan ditonton. Aku tidak ngikutin. Kayak yang Conan tadi, aku sebenarnya aku lebih melabeli diriku sebagai hoarder. Aku lebih suka ngumpulin barang atau ngumpulin bahan, ngumpulin media baru nanti aku tonton. Cuma Conan semakin kesini kan banyak banget ya. Iya. Dan basically kasusnya menarik, tapi karena terlalu panjang ceritanya kan sedih begitu. Betul sih. Malah kadang-kadang jadi ngulang gitu loh. Conan sebuah kasus satu sebenarnya pernah mirip ada kasus sebelumnya gitu. Jadi cuma diulang, cuma ditambahin bumbu-bumbu lain gitu. Biar kelihatan baru. Ya begitulah ya kira-kira. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada sebentar, Conan Edo Tensei yang mana ini, beda kan ya? Bukan kan ya? Bukan Kudo kan ya? Conan Edo Tensei yang dari Naruto bukan Conan-nya. Kalau Naruto aku tidak tahu sama sekali. Ada namanya Conan, aku tidak mengikuti Naruto. Masalah yang jurusnya kertas ya. Betul nggak ya? Oh, aku tak tahu. Mungkin. Betul. Iya betul. Berarti aku tidak mengikuti. Soalnya aku sejujurnya tidak mengikuti. Aku berusaha tidak mengikuti sesuatu yang terlalu hype atau mainstream, karena aku berpikirnya begini, kalau aku ngikutin sesuatu yang mainstream atau hype itu biasanya sudah terbawa publik. Jadi kalau misalnya aku ngikutin Naruto, ini bagus loh, itu bagus, ini bagus. Jadi aku nggak ngikutin nama-nama yang terkenal kayak Naruto, Bleach, One Piece. Manga-manga mainstream kayak mencoba. Iya, kayak aku tidak ingin terbawa arus gitu loh. Soalnya aku kalau ngikutin sesuatu yang terlalu mainstream dan terlalu terbawa topik, bukan terbawa sentimen publik, nanti takutnya kecewa sendiri. Kata orang bagus kok jelek ya gitu loh, takutnya kecewa begitu. Aku Nohana. Aku sih ya juga sih, aku Naruto aja stop setelah Naruto-nya selesai, habis itu nggak nonton lagi. Kalau udah tahu endingnya udah selesai lah, nggak tonton lagi lah. Karena aku tidak, sama sekali tidak. Meskipun adik-adikku kayaknya ngikutin dan beberapa teman-teman lain juga ngikutin, tapi aku kayaknya nggak dulu. Somehow takutnya begitu. Iya mungkin. Aku Nohana. Aku catat dulu. Nanti aku coba cari-cari. Aku lebih suka membaca sejujurnya dibandingkan menonton. Oke. Lebih suka baca manga berarti. Betul. Apalagi sekarang basically bisa digital kan ya. Kan ada webtoon DKK yang juga sama aja kualitasnya. Iya sih, berarti aku lanjut. Oh boleh. Berarti? Berarti pencinta ya fisik, secara fisikal gitu. Betul. Kalau baca komik. Betul. Iya, aku lanjut dikit lah, topik ini nanggung. Oke, boleh. Aku nggak tahu apakah Joy dan mungkin orang dan bagi para penonton atau para pendengar mungkin tahu komik fisik yang bundelan kayak Shonen Star. Oh, yang banyakan itu ya. Dijual. 3 Gramet biasanya. Kayak ya, aku dapatnya bajakan sih, soalnya dulu kan di kotaku kan kota kecil ya, dan tidak ada Gramedia basically. Adanya barang-barang bekas yang dijual. Itu Shonen Star itu kan basically kayak kumpulan 10 komik, satu chapter, 1-2 chapter digabungin jadi satu bundle, dan itu seru.
Dari situ aku dapat banyak judul-judul bagus. Aku lebih suka begitu. Oh, alah. Aku sih juga dulu sih, dulu. Itu dulu mah aku Doraemon. Aku juga. Aku Aku kalau Doraemon. misalnya aku pulang kampung mungkin sudah dikiloin semua. Iya, Ada sama. ada Conan, ada Doraemon, lengkap semuanya. Kan seneng ya. Aku sih Doraemon sih. Dulu Doraemon dulu pas zaman-zaman masih kecil tuh kayaknya puluhan lah. Hampir mau ratusan malah komiknya itu. Aku juga rapi sekali. Kemudian aku tinggalkan semuanya. Sama aku kayak setelah aku masuk SMP mungkin setelah itu menghilang itu satu persatu. Entah kemana. Setiap aku ke toko Aku buku enggak pasti sih. nyarinya itu kayak, oh ini ada nih, baru nih, oh udah pernah baca belum? Oh kayaknya belum beli gitu. Ya, sama. Aku juga. Aku sampai basically SMA itu masih sempat. Jadi kalau misalnya pulang dari sekolah ke pasar nyari barang bekas terus dibaca-baca komik dilengkapi disusun rapi-rapi di kamar. Kemudian aku kuliah tidak bisa aku bawa ke Padang. Kan sedih. Wow. Kalau aku enggak sih, Kemu- hilang semua aku. Kemudian aku tidak hilang. Kemudian di Padang aku beli juga Aduh, lagi beberapa. koleksi lagi. Tapi kemarin banjir kan? Iya yang di Twitter itu ya ngirim ya. Basah dan hilang semua. Wah, sayang. Sedih. Makanya aku senang sekarang bisa membaca komik via digital. Ada webtoon DKK kan ya. Jadi aku masih bisa mengikuti. Seru. Yes. Tapi ya begitulah. Mungkin di masa depan ya siapa tahu bisa beli lemari dan bisa beli Bisa koleksi perpustakaan lagi. sendiri. Betul. Sudah. Pembahasan komik ini. Agak susah kalau buku fisik. Aku sejujurnya tidak terlalu berpikiran susah atau tidaknya. Tapi seru nggak sih? Kalau aku suka membacanya karena suka balik-baliknya itu loh. Jadi kayak ada apa ya? Feelingnya tersendiri lah yang nggak bisa didapetin dari komik digital gitu kan. Iya, betul. Kalau digital kan aku tinggal scroll doang ya. Dan juga malah kalau aku baca komik digital tuh terkadang nggak kebaca gitu, kayak nyari actionnya aja gitu, kayak oh ini lagi serunya di sini gitu kan. I see. Kalau punya komik fisik itu per kalimat per kata pasti dibaca gitu kayak wah ini gitu. Betul. Kalau ada tulisan kecil-kecil juga diamati kan ya. Oh ini, oh itu. Biasanya efek-efeknya itu kan ada ditulisin kalau di komik kan. Iya. Nah itu. Kalau sekarang digital tuh ya udah enggak. Yang penting cepet aja ya. Iya, yang penting udah tahu story-nya gini udah selesai. Iya betul. Mungkin itu juga alasannya kenapa aku tidak terlalu nyaman baca e-book atau baca novel digital. Mungkin ya. Somehow. Oke, aku lanjut ke pertanyaanku. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Achievement that you have achieved during you streaming on Twitch. Adakah pencapaian yang sudah pernah dicapai sejauh ini? Wah, pencapaian ini kategori pencapaiannya apa nih dulu Bang Adli? Karena aku tulisnya selama streaming, mungkin selama streaming pernah mencapai sesuatu yang rasanya apa sih dianggap pencapaian? Aku sih pencapaianku ya affiliate sih, itu pencapaianku. Dan mungkin yang kemarin tuh baru nyentuh 200 followers, itu menurut aku sebuah pencapaian sih yang cukup berkesan gitu, karena nggak pernah kepikiran aja gitu dalam 1 tahun aku bisa 200 gitu. Aku pikir malah untuk mencapai 200 minimal butuh 3 tahun gitu. Wih, 3 years? Iya, menurut aku seperti itu, soalnya kayak mungkin dari ngelihat karena aku mungkin nggak tahu ya gitu kan. Makanya aku mikirnya untuk 200 aja itu butuh 3 tahun atau 2 tahun seperti itu. Oke. Dan ternyata aku bisa nyampe 200 dalam 1 tahun tuh kayak wah gitu. Sangat-sangat apa ya, menurut aku achievement banget gitu. Oke. 2 berarti kan ya, affiliate tadi sama yang 200 follower. Iya. Oh, oke. Tak ada yang lain kah? Mungkin apa lagi ya? Udah sih untuk Tapi aku. itu basically stranger kan ya, orang-orang 200-an ini, orang yang tidak pernah ketemu di dunia nyata. Enggak pernah. Mungkin ada berapa, cuma 1-2 orang doang mungkin yang pernah ketemu di dunia nyata.
Oke. Karena aku ya di real life juga nggak ngasih tahu kalau aku tuh streamer atau gimana gitu. Oh, really? Iya, nggak ada yang tahu malah. Ada cuma satu orang doang itu karena emang teman deket dan sering main juga gitu. Jadi karena tahu itu dia tahu. Gitu. Oke. Sisanya nggak ada. Ada komentar lucu. Kenapa? Streaming adalah perjalanan spiritual. Kenapa? Karena tidak saling mengenal kah? Betul. Gitu. Nggak, tapi bener loh. Aku juga kayaknya dari jumlah follower aku kayaknya cuma yang kenal di IRL itu cuma 2 orang mungkin. Iya. Basically. Emang nggak mau ngasih tahu apa gimana? Tapi kan Mbak Ali ini lebih tipikal karena open facecam ya kan? Ada open cam Oh, juga. jadi orang tahu kalau misalnya orang ngelihat gitu ya? Mungkin gitu, lebih mudah dikenal lah gitu. Kalau aku kan sama sekali tidak gitu. Bahkan aku aja berusaha untuk tidak meng-spill sama sekali untuk apa. Mungkin aku gimana, secara fisikal aku gimana gitu. Info-info tentang aku tuh aku keep it low gitu. Sehingga orang yang di real life kenal aku nggak tahu aku streaming, dan orang yang kenal aku streaming nggak tahu di real life aku tuh gimana. Aku ngasih tahu kok ke beberapa teman deket, tapi basically I don't know, they probably chose not to not care. Kayak mereka kayaknya memutuskan untuk tidak peduli atau memang tidak terlalu peduli. Bahkan kan aku tadi bilang cuma 2 ya. Mereka itu baru follow dalam 2 minggu sebelum ini kayaknya. Waduh, masih baru. Satu itu kakak senior aku yang baru aku kasih tahu. Mana akunnya, kasih tahu dong yang mana gitu. Mereka baru follow 2 minggu ini, satu. Terus satu lagi adekku. Udah, sisanya no one knows me. Gak ada yang pernah ketemu aku di IRL. Kurang lebih sama lah. It is interesting. Kayak aku ngasih tahu kok aku streaming, jangan ke rumah kalau misalnya aku lagi streaming, jangan ribut. Soalnya mic aku kan kondenser ya, jadi suara dari segala arah itu kan ke masuk semua ya. Dan itu kan aku termasuk orang yang sensitif sama suara dan aku nggak nyaman. Aku kan nonton VOD sendiri ya. Jadi kalau habis nonton VOD kan kalau denger VOD suara sendiri, lain ya. Iya, ribut itu kan segan ya. Iya, sama aku juga. Ya, aku begitu. Jadi kalau misalnya ada suara motor, dari tadi kan dengar suara motor misalkan ya, atau orang jalan atau orang ngomong di sebelah atau di mana, kan segan ya. Ada suara burung pun ini di belakang meskipun tidak mengganggu, mungkin akunya segan dong. Sama aku juga. Jadinya kan mengganggu ya, seharusnya orang fokus ke suaraku, tapi malah suara burung yang kedengaran dari pagi sampai pagi. Iya, jadi tapi kan tidak bisa di. Iya, karena emang suara natural dari kondisi lingkungan. Ini makanya aja aku di OBS settingan noise suppression-nya yang tinggi gitu, kayak biar orang tuh nggak dengar suara lain gitu. Betul, aku juga begitu. Makanya aku bilang kan ya, mungkin ke beberapa orang, tapi mereka mungkin memilih untuk tidak peduli. Mungkin aku mikirnya. Atau enggak kurang familiar mungkin sih. Aku kayaknya lebih milih yang opsi pertama. Mungkin mereka tidak peduli, ya udahlah ya. Aku pikir. Sudahlah. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kayaknya di segmen kedua ini. Ada goals atau plans kah yang mau Kode Joy capai di masa depan, serta impian dan harapan yang belum tercapai mungkin? Aku sih pertama mau itu sih yang tadi live stream cooking stream. Live stream cooking. Aku pikir tadi nonton konser. Enggak. Ini dalam dunia per-streamingan kan apa? Gimana? Boleh. Kalau mau di dunia per-streamingan boleh, di luar juga boleh. Kalau dunia per-streamingan yang pertama itu cooking stream, pengen banget ada cooking stream, dan juga tadi yang aku bilang di tadi coffee talk itu. Oke. Dan juga aku pengen ini sih paling jauh yang mungkinnya nggak mungkin dalam waktu 2 tahun lah. BTW yang coffee talk itu kayaknya yang penonton atau pendengar nggak tahu. Mau cerita sedikit kah? Itu sebenarnya udah aku ceritain dulu pas aku affiliate stream. Gitu. Tapi kan mungkin banyak yang belum tahu. Aku pun tak tahu mungkin. Ya. Jadi Coffee Talk mungkin sistemnya sama. Ini kayak Bang Adli, Show podcast seperti ini. Cuma aku lebih ke arah kita ngebahas suatu topik nih, gitu misalnya dalam podcastnya, gitu.
Kayak contoh misalnya Bang Adli orang yang bergelut dalam dunia itulah game-game indie, yang game-game demo gitu. Jadi bikin coffee talk, bikin podcast yang ngebahas full khusus itu aja gitu loh. Sampai selesai. Kita jawabin pertanyaan viewers, mungkin ngasih tips and trick buat dapetin game-game demo seperti itu loh Bang Adli. Lebih ke arah fokusin dalam satu topik aja gitu sampai kita bahas sampai tuntas seperti itu. Oh, oke. Sambil ada plot twistnya. Jadi Bang Ali misalnya aku di situ bikin kopi juga gitu. Jadi ngobrol sambil aku bikinin kopi gitu. Misal Bang Adi suka kopinya contoh Vietnam Drip gitu. Aku bikinin Vietnam Drip sambil ya ada open cam-nya juga gitu. Aku bikinin sambil ngasih tahu gitu kan gitu. Sebentar, kamu bikinin aku kopi, tapi Ya. kopinya virtual. Enggak, kopinya asli. Tapi akunya tidak di sana. Iya, kalau misalnya bisa ketemu langsung ya malah lebih bagus. Aku bisa ngundang langsung. Kalau bintang tamunya tidak di sana? Ya aku bikinin aja. Jadi ini aku ngasih tahu gini. Oh ini kopi kesannya Bang Adli kayak gini. Aku bikinin gitu. Kayak biar tahu aja gitu loh. Seperti itu. Jadi sesuai by request gitu loh. Ada requestnya. Seperti itu loh. Untung bagi Anda tapi tidak untung bagi bintang tamu ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ya buat ada istilah ada yang bisa dilihat lah gitu. Kan aku nggak mungkin nunjukin muka kan gitu loh. Aha. Nunjukin muka. Mungkin kalau ngeliat PNG sama PNG kan kayak bosen gitu loh viewersnya gitu kan. Oke. Nah, jadi kan ada istilah ada yang bisa dilihat ada kok ya, dilihat sama viewersnya apa ya bisa mungkin ditanya gitu kan. Nah nanti rasanya diwakilin bener banget. Gitu. Mungkin juga bisa sambil nanya kenapa Bang Ali suka kopinya ini gitu dan sebagaimana gitu. Jadi untuk kayak intermezzo aja lah sebelum masuk ke topiknya gitu. Gitu. Idenya agak jemplang tapi saya oke. Iya kan? Nggak ada kepikiran kan, makanya itu aku pengen gitu loh. Jadi ya sambil show off aja lah kemampuan bikin kopiku, coffee makingnya gitu. Oke. Aku sih oke-oke aja kalau misalnya aku deket dan kalau Joy sekarang kan domisili di Jawa Tengah ya, mungkin bisa ketemu beberapa orang. Tapi kalau jauh kan aku agak merana ya. Nah itu dia. Misalnya diundang. Betul, tutor barista cuy ya, betul tutor barista itu. Dan ya aku rencana kalau coffee talk itu kalau bisa sih lebih ke ngundang orangnya beneran gitu. Literally meet gitu ketemu, aku undang misalnya contoh di rumahku gitu kan. Ya sambil ngobrol sambil itu gitu, sambil aku bikinin gitu kopinya sukaan dia seperti itu. Oke. Yang jauh-jauh nggak bisa diakomodasiin kah? Enggak. Why? Ya gimana ya? Kalau ada sponsorship oke lah. Kalau nggak ada ya gimana? Kalau nggak suka ngopi gimana? Ya bikinin yang sukanya apa. Misal contoh dia mau milkshake ya aku bikinin. Pokoknya literally ya sejenis minuman masih bisa aku bikinin gitu. Bahkan kalau misal orangnya suka koktail, aku juga bisa bikinin seperti itu. Koktail kopi telur? Nah, koktail literally alkohol. Kalau mau. Koktail. Ya, koktail. Sebentar. Muslim Joy. Enggak juga sih. Maksudnya kalau koktail itu kan yang penting aku bisa bikinin. Aku juga suka dalam alcohol making gitu. Pembikinan koktail ataupun mocktail juga nggak apa-apa gitu. Bisa aku bikinin gitu. Karena aku I see. Belajar juga dalam hal itu. Oh, I see. Mm-mm. Bisa bikin tapi nggak tahu rasanya. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Gitu. Aku juga banyak ya cabangnya. Iya, aku juga ya mungkin tahu beberapa gitu rasanya. Pernah juga bikin campurannya gitu. Oh, Gitu. oke. Itu The more I ask, the more I understand a lot of things. Iya gitu. Oke. Jadi yang penting apa minuman yang disuka nih sama narasumberku gitu. Mau literally dia minta wedang jahe, aku bikinin wedang jahe. Gitu. Mau minta wedang ronde, ya aku bikinin wedang ronde. Seperti itu. Yang penting minuman buat kita ngobrol gitu sejam 2 jam membahas topiknya gitu kan enak gitu kalau ada minuman tertentu yang bikin kita ngobrolnya makin intens, makin intim gitu kan. Seperti itu. Ya intim. Oke, ya oke. Gitu. Good choice of word. Jadi gitu. Nah, tapi itu mungkin nanti sih, masih jauh banget.
Iya kan pertanyaanku goal atau plan ya? Ya, Oke. ya mungkin apa lagi ya? Ya dua itu sih kalau dunia perstreamingan sih. Aku lupa malah yang pertama apa. Yang pertama itu cooking stream. Oh iya, cooking stream. Oke, oke, oke. Untuk cooking stream sih masih nanti sih. Mungkin kalau itu malah yang menurut aku paling deket lah. Paling mudah dicapai kira-kira Iya, ya. mungkin tahun depan mungkin bisa. Tahun depan mungkin bisa. Tahun depan 2 bulan lagi ya. Oke, betul, Enggak baik. Januari juga. Oke. Pokoknya mungkin tahun depan juga. Ada pertanyaan dari viewer dulu. Kayaknya aku nanya pertanyaan dari viewer dulu. Aku sebenarnya ada mau tanyakan sedikit Oke, mengenai impian yang ini. Tapi ini ada pertanyaan dari viewer. Samicisme menanyakan, bisa meramu love potion juga kah? Wah, nggak bisa Bang Sam. Karena cinta itu nggak bisa diramu. Cinta itu dibangun. Baik. Ya, baik. Ya. Let's go. Memang seharusnya Anda tuh bukan bikin coffee talk. Apa tuh? Restock. Anda kan suka lidahnya lunak sekali kan. Jadi seharusnya bisa mengkapitalisasi bagian ini. Lidahku tidak selunak yang dulu semenjak ketemu dia. Ya. Dibetesin soalnya. Aduh. Tadi Bang Adli mau nanya apa? Aku mau tanya mengenai cooking stream. Tadi kan bilangnya sebenarnya lebih cenderung ke bakery ya. Iya. Apakah mau bikin bakery stream atau memang fokus ke cooking stream saja plannya di masa depan? Aku sih lebih bakery itu kan kayaknya lebih susah ya. Aku mikirnya otomatis setidaknya kamu kalau misal mau menghemat waktu kan prepare bahan ya. Betul. Misal kayak bikin donat itu aja kan perlu sehari setidaknya persiapannya biar adonannya kembang. Ya benar banget. Nah, makanya aku di sini mau general aja gitu, lebih ke cooking stream gitu kan, karena sama yang tadi bilang Bang Adli gitu, buat baking pastry gitu, bakery pastry itu cukup lama, makan waktu lama gitu. Aku bikin pastry aja kalau tahu koiso lagi, croissant gitu kan. Croissant? Itu croissant. Itu aku bikin 3 hari. 3 hari? 3 hari. Satu roti kayak huruf C itu doang? Paling cepet sehari lah, paling cepet sehari. Tapi kalau aku lebih suka bikinnya 3 hari. Jadi 1 hari bikin bahan, terus 2 harinya pembentukan bahan, 3-nya bakingnya baru. Hari ketiganya baru bikin bakingnya seperti itu. Karena aku bikin croissant itu dari benar-benar dari starch, dari awal, dari menteganya aku bikin sendiri, pencampuran tepungnya bikin sendiri gitu. Itu salah satu pastry tersusah kalau Bang Adi tahu. Gitu. Jadi benar-benar apa ya? Aku ituin banget lah, aku hormati banget seninya. Mungkin bisa aku kirimin croissant bikin anakku kalau mau Bang Adi. Foto? Ada nggak? Boleh, aku bisa liatin di stream juga kan? Boleh banget. Mana ya? Sementara kamu mencari-cari, aku mau tanya juga, mumpung kamu lagi mencari. Itu udah aku kirimin. Sebentar sebelum aku tanyakan pertanyaan dari Bas. Tadi bilangnya menteganya bikin sendiri, as in bikin mentega sendiri atau mentega yang diolah sendiri? Maksudnya yang mana kah? Dalam pembikinan croissant itu ada namanya mentega khusus. Tuh. Bisa menggunakan mentega biasa ataupun butter biasa, bisa, boleh banget. Cuma hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, so literally bener-bener bikin bahannya sendiri? Bener banget. Untuk menteganya aja sih, untuk butternya aja. Oke, ada yang susah kenapa pilih yang mudah begitu konsepnya mungkin ya? Betul. Karena aku kayak seperti yang aku bilang tadi di awal gitu, aku tuh sangat menghormati seni masak gitu kan, makanya kayak aku nggak suka pakai bahan-bahan instan gitu kan. Nah, jadi makanya aku kayak bikin croissant aja itu harus dari awal, menteganya benar-benar awal seperti itu. Nah, ini yang aku bikin waktu itu. Ini BTW foto croissant dibikin sama Joy, kayak cantik ya.
Ya, sebutannya korslet lah kalau untuk menteganya croissant. Ini aku bikin versi kecil ya. Versi kecil? What do you mean? Ya ini ukurannya kecil ya. Lapisannya nggak banyak. Maksudnya kalau ngeliat apa croissant di lain-lain kan itu sampai bulutannya banyak kan, gitu kan. Nah ini aku enggak, aku ukurannya minim. Cantik ya. Ya, untungnya jadinya bagus. Seperti itu. Oke. Ini Sebentar, aku mending aku buka lagi fotonya. Sementara bertanya pertanyaan dari Buzz. apa? Ini ya? Ya ini? Iya. Tadi mau ngomong ini bukan? Kayaknya ada yang mau dijelaskan? Ya ini itu pembuatannya cukup susah yang aku bilang 3 hari itu. Terus 3 hari. Bisa dilihat dari lapisannya aja yang pinggirannya itu. Ini mungkin karena ini warnanya lebih kuning daripada apa croissant biasanya gitu karena penggunaan butternya sih. Aku nggak pakai yang bagus. Gitu. Kurang coklat, biasanya croissant tuh sangat-sangat coklat kan. Gitu. Ini aja aku masih anggap gagal, kurang bagus lah istilahnya. Wih. Gitu. Oke. Tahu banyak sekali ya. Ya. Dan ini paling salah satu pastry yang paling aku benci dan paling aku suka. Why? Kenapa benci? Bencinya bikinnya susah. Oke. Sukanya karena susahnya. Oke. Karena basically kayak hard worknya paid lah ya basically. Banyak banget gitu tapi suka bikinnya gitu. Keburu lapar. Jam segini pula ya. I'm sorry ya. Gitu. I'm sorry, this is not the intention, but aduh. Aku mau tanya dong, mumpung boleh. Masih di sini dan selagi aku menanyakan pertanyaan dari Joy habis ini, boleh minta foto mungkin 1 atau 2 lagi kah? Foto apanya? Masakan atau makanan yang pernah dibikin atau bakery yang pernah dibikin selama ini yang paling favorit? Paling favorit sih ini sih yang aku kirim. Ada 2 lagi kah? Mungkin ada, tapi ini coba aku sharein mana lagi ya? Ini deh mungkin. Oke. Bisa. Mungkin ini yang dulu sempat viral aku bikin. Viral? Iya, mungkin Bang Adli tahu. Ini namanya croffle. Dan ini aku pernah makannya waffle. Ini croffle. Ya, ini kombinasi croissant sama waffle. Dan ini sangat aku tidak suka ya guys ya. Kenapa? Karena ini menghancurkan proses pembuatan croissantnya. Croissant. Yang mana? Yang ini kah? Yang croffle ini kah? Iya. Menghancurkan proses pembuatan croissant maksudnya? Literally karena ini kan di-press gitu kan. Di-press dengan waffle makernya. Nah, itu jadi nggak ngembang. Gak kayak croissant gitu. Dicetak ini kan, ya betul cetak. Jadi itu kayak yang seharusnya bisa ngembang bagus seperti yang digambar sebelumnya gitu. Karena dibikin croffle, dibentuk kayak waffle, itu harus di-press seperti itu. Sebentar, aku pusing. Ini artinya yang seharusnya bikin croissant tapi karena nggak jadi dibikin croffle, begitu kan? Betul, bikin waffle. Jadi adonannya itu croissant tanpa waffle. Betul, adonan croissant tapi dibikin waffle, cetakan waffle gitu. Dan ini aku adonannya ya bikinnya dari awal juga. Dari itu kayak sedih gitu bikinnya. Gitu. Oh, I see. Kayak yang di komentar itu kah? Betul mau bikin croissant tapi gagal, kayak brownies. Misalnya kayak Bang Ade kalau misalnya bikin gambar gitu kan. Bikin gambar lukisan apapun itu udah susah-susah nih bikinnya. Tapi harus difoto jadi digital. Kayak lukisan sendiri, bikin sendiri di kanvas dan sebagainya, cat warna dan sebagainya gitu. Tapi hasil di foto cek gitu udah di share-nya yang foto, yang kuasnya enggak gitu. Jadi kayak oke gitu. Enggak berasa banget artnya gitu. Aku tak tahu. Aku pikir
Waffle itu basically aku tinggal tuang adonan kayak kue jepit. Iya, bisa dibilang. Aku pikir begitu cara bikinnya. Iya, seharusnya gitu kalau wafelnya. Tapi kalau wafelnya enggak. Oh, I see. Wah. Cukup bikin sakit hati sih bikin ini. Oke. BTW, ya. Ada pertanyaan tadi dari viewer. Ini Bazelat tadi menanyakan, Joy ada buka bakery? Belum kan ya? Belum. Baru planning kan ya? Baru planning seperti itu. Betul. Baru planning. Terus tadi kayaknya pertanyaan yang tadi belum terjawab, yang mana? bagian wishes and dream, harapan dan impian. Tadi kayaknya mau jawab, kayaknya terlalu jauh. Iya, oke, wishes and dream. Buat apa nih? Dunia per streaming kan apa gimana? Boleh, streaming boleh, di luar juga boleh. Oke, dunia streaming mungkin aku pengen bikin komunitas sendiri sih, Discord sendiri gitu. Oh, sekarang belum ada? Aku belum punya. Aku nggak punya karena nggak bisa nge-handle sih tempatnya. Aku pengen punya komunitasku sendiri, jadi ya ada orang-orang yang mungkin ngobrol-ngobrol gitu di Discordku sendiri gitu, membahas hal yang sama mungkin ataupun bahasan hal yang lain juga nggak apa-apa gitu. Kayaknya ada itu sih. Oke. Kenapa itu dipikir terlalu jauh? Karena mungkin aku belum bisa menjadi center dari itu sih. Aku belum bisa menjadi center dari komunitasku sendiri gitu. Masih belum ada hal yang menarik dari akunya sendiri gitu, yang bikin orang tuh terpaut dengan akunya gitu. Aku masih belum ada lah. Jadi mungkin nanti ketika aku mungkin udah punya ciri khasnya sendiri ataupun itu gitu. Kok tiba-tiba merasa merendah diri begini ya? Karena aku ngerasa selalu begitu, kayak wah, aku apa nih gitu yang bikin orang tertarik sama aku. Sampai sekarang masih belum ada gitu, karena ya aku masih seorang streamer yang swasembada, yang general banget gitu, cuma main game gitu. Nah makanya swasembada. Iya, makanya aku pengen ada cooking stream biar orang tuh kayak wah, mau ngeliat streaming masak nih ke siapa nih, Kode Joy, seperti itu. Pengennya kayak gitu loh. Karena aku mungkin nanya nih ke Bang Ali pernah nggak ngeliat streamer cowok yang masak Indonesia? Ada nggak? Kalau ada boleh dong saran. Sejujurnya ada. Oh ada. Oh itu boleh. Ada. Soalnya aku sampai sekarang belum nemu. Belum nemu. Gue mau mencari. Ini sebenarnya aku pernah ketemu ya akunnya. Dia itu Tech Indonesia. Kan aku sering buka Tech Indonesia, bahasa Indonesia ya kadang-kadang kalau lagi gabut. Terus ketemu. Tapi ini basically dia itu suami istri Indonesia. Jadi suami istri dan di Australia. Kadang kalau misalnya beruntung ketemu di Tech Indonesia dan mereka emang cooking stream basically. One stream. Karena tadi aku bilang pernah ada. Kalau cewek yang masak di stream pernah beberapa kali aku ketemu. Malah banyak, aku sering banget ketemu. Betul. Baik yang open cam sebadan atau cuma bawah doang ke bawah. Ya? Dari leher ke bawah. Ya betul. Iya. Tapi kalau cowok belum ada. Sejauh ini yang aku pernah ketemu itu Ivan Winata kayaknya. Tapi itu kan bukan masak ya, basically jalan-jalan ke tempat mie. Kemudian masak mie, tapi itu kan bukan masak basically meskipun masak mie. Kalau aku yang benar-benar fokus masak banget gitu. Nah, itu pengen sih. Bahkan aku rencananya ya bisa seminggu sekali gitu bikin cooking stream. Once a week? Iya, pengennya gitu. Atau ya kalau misalnya nggak bisa ya mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Ya biar kontenku tuh terkenalnya itu loh, channelku gitu. Wah, cooking stream Kode Joy gitu. Apalagi kalau bisa bikin open request gitu. Kalau Joy mau bikinin ini gitu, bisa gitu. Oke. Mumpung masih di pertanyaan ini dan masih itu harapannya salah satunya kayak dia itu memang punya harapan. Dia itu emang dulu katanya pernah sekolah kuliner, jadi emang punya harapan pingin punya cooking stream di masa depan, begitu kan ya? Betul. Mumpung masih di topik ini, apakah tidak terpikir ingin bikin buku resep masakan digital setidaknya begitu? Pengen sih. Cuma
gimana ya bahasanya, untuk bikin buku resep tuh butuh istilahnya pengalaman yang lebih banyak sih. Pengalaman yang cukup tinggi gitu, karena nggak mungkin kan kita bikin suatu resep gitu itu based in dari resep orang gitu kan. Nah, aku nggak mau. Aku makanya itu sih mungkin akhir sih. Akhirnya dari pengalamanku baru aku bikin buku resep gitu. Aku di sini masih belum ngerasa bisa bisa bikin resep sendiri gitu. Buku resep sendiri masih belum bisa. Itu mungkin nanti. Pengen sih pengen gitu. Iya, ini ada komentar yang lain lagi. Cooking stream sounds fun. It Yes. will be, seharusnya. Tapi itu kan masih harapan di masa depan ya. Dan aku belum tahu kapan. Tadi katanya tahun depan. Tapi tahun depan itu kapan? Bisa Desember tahun depan? Mungkin. Soalnya kan Aku mau tanya. Ya? persiapan cooking itu kan banyak, butuh kamera, butuh ini itu kan, dan juga Betul. settingnya juga wah sangat banyak. Ya nanti. Aku mau tanya Ya, satu lagi kayaknya sebelum masuk ke break dan belum ada pertanyaan dari viewer. Ya. Ada 1 atau 2 hasil cooking kah? Bukan bakery yang kayaknya Joy bangga dengan hasil fotonya. Tidak ada kah? Ada sih sebenarnya. Cuma kayak yang terakhir itu yang buat itu sih sertifikasi sih. Itu yang sangat-sangat aku banggakan sampai sekarang. Sertifikasi penggaraman. Apa? Sertifikasi penambahan garam sertifikasi, gitu. sertifikasi. Oh, sertifikasi. Sertifikasi itu yang sangat aku banggakan karena itu kreasiku sendiri gitu. Yang plating gitu penting juga nggak sih? Plating gitu juga penting sih, plating gitu. Sangat penting malah. Seharusnya begitu. Soalnya tadi aku kayaknya tadi telat ya datangnya. Tapi tadi si Joy cerita di awal dia itu di ujung sertifikasi kalau tidak salah. Cerita mengenai timun, alpukat dan udang itu makanan teraneh tapi enak katanya. Ada fotonya kah? Setauku ada sih. Sebentar aku cari dulu. Mungkin nanti aku share sambil aku cari. Boleh. Nanti ya. Soalnya itu sangat cukup lama sih. Awal tahun ini apa? Awal tahun kemarin apa? Sertifikasiku. Oke. So ya mungkin bagi para pendengar atau para penonton yang mungkin baru bergabung dan tadi tidak mengikuti di awal, Joy ini punya background di bidang kuliner. Aku pikir cuma les doang atau beberapa kursus begitu. Ternyata memang ada background sekolah kuliner begitu dan ikut sertifikasi, makanya tahu banyak mengenai masak-masakan, tapi lebih cenderung ke arah bakery. Makanya itu tadi kita cerita mengenai bakery kayak roti-roti begitu, karena favoritnya di bagian bakery. Meskipun males dan kesel karena ribet kayaknya, tapi senang dengan hasil karyanya begitu. Betul kan? Betul banget. Aduh, nyimak aku ternyata. Makanya tadi di awal di segmen pertama itu banyak bertanya-tanya mengenai makanan masakan semacam tadi kan bertanya makanan paling aneh tapi enak apa ya kira-kira. Ternyata tadi dia nge-share dia itu pernah bikin timun dicampur dengan alpukat dicampur dengan udang. Begitu ya kombinasinya kira-kira. Kan aneh ya didengar, tapi terkejut kemudian ternyata enak begitu. Tuh, nih mungkin aku share udah ada fotonya ke Bang Adli. Sekarang? Iya, akhirnya nemu juga. Mungkin mana Bang Adli. Kita share itu Bang Adli. Nah itu semoga bisa terrealisasi ya. Masakan this looks good. Ya itu yang timun aku bilang timun alpukat sama udangnya. Dan itu ada dessertnya itu apa ya aku lupa namanya. Sebentar. Aku share ke stream juga jadi aku tidak sendirian melihat kecantikan dan keindahannya. Ini loh guys. Boleh kalau mau jelaskan? Oke. This looks so good. Nah yang kiri itu yang aku bilang itu udang alpukat sama timun. Aku lupa namanya. Ini udang, alpukat, dan timun? Betul, udang, alpukat, sama timun. Itu yang bagian kiri, yang berempat itu. Jadi udangnya aku masak sendiri dengan bumbu apa yang mau salah dari western, seperti itu.
lebih ke arah pedes, manis gitu, asin. Dan alpukatnya aku bikin ke arah guacamole. Kalau tahu guacamole itu Aku tahu istilah, ya kalau tidak salah yang ditumbuk-tumbuk gitu betul, bukan? ke guacamole gitu. Dan itu timunnya basic timun aja biasa gitu sebagai platingnya biar cantik. Nah itu untuk Oke. appetizer-nya dan di atasnya tambahin sedikit keju parut buat menghias aja seperti itu sama sedikit parsley, potongan parsley. Nah itu ada Ini minyak. ya minyaknya itu. Seperti itu. Oh, oke. Nah dan sebelahnya itu ada dessertnya yang es krim itu. Ini es krim? Iya itu es krim. Itu cheesecake yang aku jadiin es krim. Maksudnya cheesecake jadi es krim? Cheesecake jadiin es krim. What do you mean? Karena aku mikir oke, aku bisa nih ngidangin cheesecake gitu. Cuma bikin cheesecake kan lumayan lama gitu kan. Terus aku mikir gimana kalau dijadiin es krim? Ya udah aku jadiin es krim terus aku tambahin brulee di atasnya. Wow. Gitu. Aku tambahin So brulee. basically ini dasarnya kue cheesecake. Iya, kue cheesecake yang aku jadiin es krim. Gitu. I know right. Ya Allah, ini air liurku. Dan Jam segini pula. dan itu untungnya jadi salah satu dessert terbaik yang ada di sertifikasi ini. Oh my Gitu. god. Dan jam itu segini. main course-nya yang di atasnya. Oke. Yang Ini apa? untuk di main course aku lupa namanya apa. Pokoknya itu telur yang dibalut daging cincang yang aku bumbuin terus aku tepungin. Aku lupa namanya apa. Devil eggs atau apa gitu aku lupa namanya. Oke. Dan itu sebenarnya avocado toast. Avocado toast itu toast dari baget aku grill, tambahin sedikit butter, terus ada avocado yang aku pakai dari tadi appetizernya, cuma aku chop biasa, terus tambahin sedikit mayonnaise sausnya yang aku bikin diri itu ada campuran spice-nya dan sebagainya, terus aku tambahin itu telurnya atasnya aku lupanya apa gitu namanya, gitu, itu ya oke lah, seperti itu. Lebih seperti itu. Aku lupa This looks namanya. so good. Aku lupa. Wow. Aku lupa namanya apa itu. Itu. Ada komentar ini sebenarnya, ada 2 komentar. Apa? Ada Joy Gosen bisa kali es krim Waduh. cheesecake-nya. Terus satu lagi komentarnya kalau Devil X bukannya yang kuning telurnya dia Iya. masak sendiri gitu ya. Aku lupa namanya makanya apa. Lupa namanya apa gitu. Sama ada egg-nya gitu. This looks so good, tapi jam segini ya Allah. Seperti itu. Ya itu sih. Sebenarnya masakan utamanya itu yang telurnya gitu kan. Cuma buat menambah platingnya aja biar bagus gitu ya. Aku tambahin sedikit avocado toast. Oke. Seperti itu guys. Dan ini ya udah aku banggakan dan aku nggak bisa masak lagi ya kayak gini. Resepnya menghilang entah kemana. Ini pasti bakalan lama sekali kalau misalnya kamu bakal cooking stream kayak gini. Aku pikir. Nah untuk bikin 3 ini kasih waktu kalau salah 2 jam atau berapa gitu, 2 jam atau 3 jam gitu. Nah Scott Egg. Aku keinget. Betul Cicu. Scott Egg. Scotch egg. Ya betul. Aku keinget itu loh. Aku keinget satu anime. Ya kita Teh Japan. Gak tahu apakah Joy dan itu. para penonton dan para pendengar juga tahu. lupa. Aku nonton. Siapa ya? Anime yang masak-masak itu Shokugeki no Ya kita Teh Soma. Japan itu. Betul gak? Aku belum nonton yang itu. Aku cuma nonton yang ya kita Teh Japan dan itu meskipun agak boring karena formulanya sama aja tapi seru. Scotch egg aku belum tahu appetizer yang mana. Ingat makasih Cicu. Scotch egg itu the best sih. Looks so good. I know right. Aduh ya Allah. Tadi dia share ini juga loh. Siapa tahu kepo juga ya. Tadi dia share ini. This is croffle. Katanya tadi ini dari croissant tapi nggak jadi. Jadi dijadiin jadi waffle. Begitu kan ya konsepnya. Terus satu lagi ini hasil bakery favoritnya katanya. Iya croffle. Aku bilang croffle tadi kan. Ya betul croffle. Terus tadi ini tadi katanya hasil bakery paling favoritnya. Meskipun menurutnya masih belum terlalu bagus.
Tapi tadi katanya ini croissant tapi tidak sekompleks itu katanya. Soalnya cuma 1 lapis katanya. Iya, cuma 1 kali gulungan lah jatuhnya. 2 kali gulungan. Which is aku tak paham, tapi ini udah cantik sekilas ya bagi aku yang awam. Itu. Oh ya Allah, it's 1 in the morning. Aku juga jadi lapar. Aduh, sebentar. But ya, belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Tapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan gunakan channel poinnya. Tadi pertanyaan terakhir dari aku, which means setelah ini kita mau take a break lagi. Sebentar, aku siap-siap bentar. Mana? Ini, ya. Ya, habis ini kita take a break sebentar. Jadi kita akan mendengarkan 3 lagu setelah ini. Tapi kalau misalnya bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin bertanya, silakan gunakan channel poinnya. Itu saja. Baik via teks 99 channel point saja, atau via audio. Kalau ingin ngobrol langsung ke kode Joy 369 channel point saja. Terus kalau misal ingin request lagu juga silakan gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Itu saja. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, kita akan take a break sebentar. Kita akan mendengarkan 3 lagu. Setelah ini ada Tell Me dari Wonder Girls, lalu ada Peri Pom dari Coed School atau namanya Konghak, kemudian ada TTL Listen To dari Tiara serta Cho Shin Song. Itu dulu sepertinya. Kita istirahat sebentar, habis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Kode Joy di segmen terakhir kita nantinya setelah ini. Ya, enjoy the next 3 songs.